mangrove ini kan suatu hal yang sangat seksi sekali. Selain memberikan edukasi, tapi memberikan dampak perekonomian juga gitu. Kebanyakan orang menggarap wisata mangrove itu adalah hanya sebagai spot-spot foto saja. Konsep kami berbeda di sini. Konsep kami itu adalah lebih intens ke edukasinya. Bagaimana caranya supaya selain menghasilkan perekonomian masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat, Balai Mangrove ini juga bisa sebagai motor penggerak dalam menggaungkan tentang pelestarian alam. Supaya mangrove ini supaya jangan sampai ditebang, itu saja sebenarnya. Sekarang masyarakat sudah tidak berani untuk mengambil satupun pohon kayu untuk dijadikan sebagai tiang rumahnya atau apapun. Itu sebenarnya yang bikin kami senang. Tidak hanya menghasilkan pendapatan, peningkatan pendapatan untuk masyarakat, tapi bisa berdampak untuk melestarikan lingkungan di wilayah Dusun Potong Bako ini. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim, Ketua Pengelola Ekowisata Balai Mangrove. Nah, berlokasi di Dusun Potong Bako, Desa Jeroaru, Kecamatan Jeroaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Jadi, kenapa kami menamakan Balai Mangrove? Dalam bahasa Sasak, Balai itu artinya rumah. Balai Mangrove ini adalah sebagai tempat kami hidup, yang melindungi kami, yang menahan kami dari terjadinya gelombang, terjadinya abrasi, dan terjadinya rob. Dan sekarang alhamdulillah dengan adanya Balai Mangrove ini kami bisa hidup, meningkatkan perekonomian masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang nganggur, yang dulunya hanya sebagai pekerja ke Malaysia, sebagai nelayan, sebagai petani, dan sekarang mereka sudah bisa melakukan sesuatu hal yang baru, yaitu pariwisata. Jadi Balai Mangrove ini adalah hal yang baru menurut mereka. Dan sekarang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dengan adanya ekowisata Balai Mangrove ini. Kenapa mangrove yang kami kelola? Karena di sini dulu sering terjadi penebangan pohon mangrove. Itu yang pertama. Kemudian sering terjadi destructive fishing. Nah, destructive fishing ini adalah menangkap ikan dengan cara merusak seperti pengebuman, potasium. Awal mula kami menggerakkan teman-teman untuk menggarap wisata ini sebenarnya bukan ke wisatanya dulu, tapi pelestarian alam. Karena sering terjadi penebangan pohon mangrove, itu yang membelatar belakangi kami untuk menjadikan mangrove ini sebagai pariwisata gitu. Bayangkan dulu pas awal-awal pas Covid itu kami membersihkan sampah berpuluh-puluh tahun, tidak pernah dibersihkan sama sekali. Trekking mangrove yang kami buat ini sekarang kan 600 meter. Nah, tapi dulu pas awal-awal kami gerakkan itu ada 75 meter. Dan itu digerakkan atas dasar dengan anggaran kami sendiri. Jadi kami berhutang dulu untuk membuat trekkingnya. Nah, kami anggarannya itu dulu ada 100.000. Pokoknya 100.000 dari kas pemuda. Itu, nah yang 50.000-nya itu kami beli bambu. Kemudian 50.000-nya itu kami manfaatkan untuk beli ban bekas. Nah, pertanyaannya lagi, dari mana kami beli papan? Jadi waktu itu kami berhutang caranya. Kami berspekulasi. Dalam artian papan-papan yang dijadikan untuk trekking mangrove ini kami berhutang dulu. Ada supplier yang mempercayakan kami karena supplier kayu itu adalah dari warga sini. Nah, dan kemudian dari mana kami mendapatkan tiang-tiang mangrove ini? Nah, jadi dulu ada namanya Andre, teman yang tadi itu sebagai ketua Pokmaswas di sini. Beliau waktu itu sedang renovasi rumah. Nah, jadi sisa-sisa kayu rumah yang dia renov itu kami jadikan untuk buat tiang-tiangnya. Nah, setelah viral kami putar uang itu untuk melakukan pengembangan lagi. Dulu awalnya itu 30 meter, kemudian kami tambah lagi menjadi 40 meter. Jadinya 70 meter, itu yang kami garap. Jadi awal terbentuknya itu ada 7 orang pemuda sebenarnya di sini. Tapi dengan pasang surutnya Balai Mangrove ini kan
tidak lepas dari kendala. Banyak sekali faktornya lah. Ada yang teman-teman mungkin yang ada yang udah bosan karena kita mencari anggaran ke pemerintah daerah, ke desa dan sebagainya, kita tidak mendapatkan gitu. Dalam artian kita itu sudah terlalu sering di PHP. Bayangkan kita sekarang udah 4 tahun bergerak. 2,5 tahun itu kami berpuasa. Kami berpuasa dengan hanya mengandalkan membersihkan sampah setiap hari. Sampahnya itu sampah dari darat sama dari laut. Nah sekarang itu kan kita sudah bisa membiayai tukang bersih sampah baik di dalam area mangrove-nya maupun di luar. Kalau dulu itu kami tidak bisa untuk membiayai yang melakukan pembersihan sampah. Kami secara sukarela dengan teman-teman sebagai pengelola ikut terjun langsung untuk melakukan pembersihan sampah. Trekking ini bisa selesai 2 minggu. Tapi untuk membersihkan sampah itu hampir 1 tahun kami membersihkan sampah. Bayangkan kondisi before dan afternya dengan adanya balai mangrove ini. Kondisi seperti itu kan yang namanya berorganisasi atau berlembaga itu ada pasang surut. Nah siapa yang konsisten lah yang bisa bertahan. Kemudian kami bentuk tim-tim lain. Dan sekarang kami kelola ekowisata balai mangrove ini dengan cara profesional. Dalam artian meskipun mereka masuk di dalam struktur pengurus, mereka tidak akan dapat apa-apa kalau mereka tidak kerja begitu. Itu konsep kami. Dan alhamdulillah sekarang udah maju, udah berkembang, fasilitasnya sudah memadai, udah lengkap gitu. Ini kan gerakan pemuda, real. Nah, dulu masyarakat itu kita diremehkan. Mereka sebenarnya bisa dikatakan mendukung, tapi mendukungnya itu kita kayak diremehkan gitu. Kita tidak dilarang untuk membuat sesuatu itu, kita tidak dilarang oleh masyarakat, tapi kita diremehkan. Dalam artian waktu itu kan yang jadi kendala kita adalah masalah sampah. Kita beberapa kali membersihkan sampah, besoknya lagi sampahnya datang. Besok lagi kita bersihkan, besoknya lagi datang. Nah itu yang bikin masyarakat, ngapain harus membersihkan sampah itu? Toh juga apa yang akan kalian dapatkan dari ini, dia bilang. Di Dusun Potong Bako ini kan mayoritas sebagai petani dan nelayan. Pariwisata itu hal yang baru menurut mereka. Bahkan ketika awal-awal itu rame balai mangrove, itu lucunya seharusnya pengunjung yang ditonton oleh masyarakat. Kok bisa rame? Kok bisa rame? Gitu saja pertanyaannya mereka. Apa sih yang mereka cari ke sana, ke wisata, ke mangrove itu? Mereka ngapain di sana? Hal-hal seperti itu kan tidak bisa ditampung oleh pemikiran yang tua-tua gitu. Nah, hanya kami pemuda-pemuda lah yang bisa mengatakan bahwa ini sangat berpotensi sekali untuk dijadikan wisata. Tapi sekarang alhamdulillah sangat kontras sekali pemikirannya mereka. Karena apa? Banyak hal yang kami bantu. Mulai dari pembangunan masjid, kami support juga. Kemarin kami menyerahkan uang 10 juta hasil dari pendapatan balai mangrove. Terus kemudian juga kami di sini kan tidak tarif parkir. Nah, tapi kami menyerahkan kotak amal di sini. Alhamdulillah banyak sekali yang dapat bantuan lah dari wisatawan. Karena kami tidak memaksa. Kalau ada yang ikhlas silahkan dimasukkan. Terus kemudian juga ada yang sakit, acara-acara hari besar kayak Nuzul Quran, Isra Mi'raj, wajib balai mangrove itu mensupport. Itu. Makanya skala kebutuhan masyarakat sekarang bisa dikatakan kami yang backup gitu. Untuk saat ini kan yang masih bisa kami rangkul UMKM ini baru 4 orang. Nah 4 orang ini sebenarnya mereka punya karyawan masing-masing. Sebenarnya banyak masyarakat di sini yang ingin jualan. Tapi sejauh ini kami masih terkendala masalah lokasi sebenarnya. Makanya letak orang jualan itu sebenarnya masih ingin berdiskusi lagi dengan pihak desa, dengan pihak Pemda untuk membebaskan lahan untuk dijadikan sebagai tempat orang jualan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dampaknya itu adalah ada 25 sekarang karyawan balai mangrove. Kami anggap balai mangrove ini sebenarnya suatu perusahaan. Kami garap itu dengan cara profesional, seperti yang kami ceritakan tadi itu.
Siapa yang kerja, mereka yang dapat. Nah, dalam artian sekarang yang jaga loket ada 2 orang, jaga loket. Terus kemudian yang pembersih sampah yang di dalam ini 1 orang, yang di luar 2 orang. Kemudian juga kami kan jual paket wisata, explore mangrove, dan kemudian juga ada explore mangrove explore Teluk Jukung namanya. Dalam artian bukan mangrove ini saja yang kami jual. Ada Padeping, Ping 1, Ping 2, Ping 3, Pulau Pasir, Pulau Maringki, Kampung Lobster, itu kami jadikan sebagai paket wisata. Banyak ini yang punya perahu, teman-teman yang punya perahu itu kami koneksikan ke sana. Nah, kemudian juga ada yang kamar mandi, yang jaga kamar mandi. Terus kemudian juga ada yang jaga keamanan, ada humasnya juga gitu. Dan yang paling penting ini humasnya sebagai penghubung antara pengelola Bali Mangrove dengan masyarakat. Ketika ada terjadi hal-hal yang negatif atau hal-hal yang tidak bisa dikelirkan atau isu-isu yang tidak enak didengar, itu yang jadi penghubungannya itu adalah humas ini. Kami meminimalisir lah masalah sampah, dampak sampah ini kalau dibandingkan dengan dulu. Dalam artian sudah terkelola masalah sampah ini. Dan selain itu juga ada kami tanam mangrove. Ada sekitar 1000 mangrove yang kami tanam. Kemudian juga kami intens sekali untuk monitoring mangrove itu. Nah, kebanyakan orang kan mereka melakukan penanaman mangrove, dapat proyek penanaman mangrove, tapi mereka tidak menjaga apa yang mereka tanam itu. Nah, tapi kalau konsep kami itu, kami tetap intens untuk menjaga apa yang kami tanam itu. Setelah perjalanan panjang ini, akhirnya kami disupport oleh pihak PLN. PLN wilayah Induk NTB, kemudian ada Kementerian Kelautan Perikanan, sama Kemenparekraf. Banyak juga wisatawan luar yang datang ke sini, ke Bali Mangrove. Terus kemudian juga ada dari luar daerah juga. Terus selain itu banyak yang datang di sini tuh studi banding untuk bagaimana cara menggarap wisata yang sustainable dan berkelanjutan. Ada 3 yang kami sebagai prinsip dari gerakan kami. Pertama, kita harus berani memulai. Terus kemudian juga harus konsisten. Dan yang paling penting adalah memperbanyak relasi. Nah, dari yang 3 ini insya Allah akan berjalan dan sukses. Dalam artian percuma kita berani memulai, ada yang berani memulai tapi tidak konsisten. Kadang-kadang mereka berani memulai, mereka konsisten tapi tidak ada relasinya. Gimana mereka melakukan pengembangan kalau tidak ada relasinya? Harus 3 ini harus tetap dijaga, diutuh. Nah, itu yang jadi prinsip pengembangan kami di ekowisata Bali Mangrove ini. Berani memulai, konsisten, dan harus memiliki relasi yang banyak gitu. Dalam artian kita tidak terlalu bisa percaya atau berharap terhadap 1 orang. Bayangkan dulu kalau kita hanya berharap terhadap pemerintah daerah, desa, terus ketika kita tidak disumut oleh mereka yang 2 ini, kita mau kemana gitu. Nah, itu yang bikin teman-teman ini kan buntu pemikirannya. Nah, tapi karena kita berupaya, berikhtiar, berusaha untuk mencari relasi, untuk memperbanyak relasi, alhamdulillah kita ketemu sama PLN, kita ketemu sama Kementerian Kelautan Perikanan. Kami berupaya untuk bisa menjelaskan. Kami kemana-mana itu waktu itu selalu membawa proposal di dalam jok motor. Kemanapun kami berdiskusi dengan siapa yang paham dengan pariwisata, kami deketin. Siapa yang punya relasi, kami deketin. Nah, dari isi proposal itu sebenarnya profil kegiatan kami yang kami tawarkan. Bukan kami minta anggaran sebenarnya. Ini loh, bahwa Dusun Potong Bako ini memiliki potensi seperti ini, memiliki potensi yang sangat besar. Tapi yang jadi kendala kami adalah kami tidak memilih hak kuasa untuk melakukan pengembangan. Itu saja yang kami selalu jelaskan ke teman-teman, dengan teman-teman diskusi, relasi-relasi yang kami temukan itu, untuk menjelaskan ke mereka.